Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Qala rahimahullah wa yaslahuna li ghairihim ghaliban amma al-awlad falaysu minhum fi shay'in ma anna al-muhafazata alayhi awla wa anfa fi dunya wal akhirah. Mereka terhadap harta sedemikian berusaha untuk sebaik-baiknya menjaganya, memeliharanya pada umumnya. Adapun kepada anak-anak, mereka tidak memiliki sikap yang demikian itu. Padahal annal muhafazata alaihi aula wa anfa fid dunya wal akhirah. Padahal menjaga kepada anak-anak, penjagaan mereka terhadap anak-anak, para orang tua, itu lebih utama dan lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wa kama anna al-walida yajibu alaihi taghdiyat al-jism al-walad bi ta'ami wa syarab wa kiswah badani bi libasi. Dan sebagaimana juga orang tua seorang ayah memberi kewajiban untuk memberikan makanan secara fisik kepada anak mereka dengan makanan, minuman, dan pakaian. Kadzalika yajibu alaihi ay yatghiya qalbahu bil ilmi wal iman. Demikian juga orang tua memiliki kewajiban untuk memberi makan kepada hatinya, memberikan asupan nutrisi bagi qalbah hati anak tersebut. Dengan apa nutrisinya? Bil ilmi wal imani, dengan ilmu dan keimanan. Wa yaqsuruha, dan kemudian memberikan pakaian ruhnya bilibasi taqwa, dengan pakaian ketakwaan. Fadzalikal khairun, dan itulah yang lebih baik. Demikian disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sebagaimana kita memperhatikan anak-anak kita, makanannya, fisiknya, memperhatikan keadaan fisiknya melalui makanan yang baik, minuman yang baik, maka demikian juga anak-anak memerlukan perhatian untuk masalah makanan hatinya dengan ilmu. Fisik anak kalau diberi makanan yang memiliki sesuatu yang mengandung racun, bisa keracunan. Atau makanannya tidak bergizi, anak bisa kekurangan gizi. Atau makanan-makanan yang tidak higienis, anak bisa sakit perut. Demikian juga ketika hati mereka tidak dipenuhi asupan ilmu dan keimanan, maka anak tersebut akan ringkih, rentan menghadapi perkembangan zaman. Tidak memiliki pendirian, tidak memiliki sikap. Teman-temannya berhura-hura, maka anak akan ikut-ikutan. Tidak memiliki prinsip mana yang semestinya dia lakukan. Kenapa demikian? Karena itu tadi, keadaan hatinya kosong, tidak dibekali dengan ilmu dan keimanan,
tidak diberi pakaian ketakwaan, sehingga banyak kasus anak-anak berbohong kepada orang tuanya. Bahkan lebih daripada itu, anak kemudian mengancam kepada orang tuanya. Temannya sudah bisa beli motor, sepeda motor, anak kemudian memaksa orang tuanya untuk bisa membelikan yang serupa dengan itu. Ini karena apa? Karena selama ini perhatian orang tua sangat kurang terhadap anak, sehingga asupan-asupan nutrisi untuk hatinya sangat kurang. Anak tidak pernah diajak ke majelis-majelis ta'lim, tidak pernah kemudian dikenalkan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Bermain dengan siapapun dibiarkan, tidak diberi arahan oleh orang tuanya. Maka yang demikian ini adalah merupakan bentuk-bentuk sedikitnya perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Kita lihat bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anaknya. Dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila shalah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u bukaa as-sabi fa atazawwazu fi salati karahiyata an asuqqa ala ummihi. Hadis dari Abi Qatadah Al-Harith ibn Rib'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku akan tunaikan salat dan aku ingin menunaikan salat itu tawila fiha, dalam keadaan salat yang bacaannya panjang, lama salatnya. Fa asma'u bukaa as-sabi, tapi kemudian aku mendengar anak kecil menangis. Fa'atazawwazu fi sholati, kemudian aku ringkas sholat tersebut. Yang tadinya mau lama, panjang bacaannya, kemudian disederhanakan, diringkas. Karahiyata an asuqqa ala ummih, karena khawatir ibunya menjadi gelisah karena tangis anak tersebut. Nabi SAW demikian perhatian kepada anak. Anak yang nangis saja, dalam keadaan beliau mau sholat, dalam keadaan sholat, sholatnya diringkas karena mendengar tangis anak. Kalau tidak peduli kepada anak, sang imam ya terus saja dengan apa yang diinginkannya. Tapi karena kepedulian, sehingga kemudian menjadikan sholat yang itu adalah tentu keutamanya sangat besar, tapi kemudian karena perhatian kepada anak, sikap rahmah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap sedemikian lemah lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kepada anak-anak, sholatnya kemudian diringkas. Dalam sebuah hadis lain yang terdapat di dalam Sahih Jami' As-Shaghir, dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke kaum Ansar, wa yusallimu ala sibyan, Nabi memberi salam kepada anak-anak. Perhatian. Orang yang tidak memiliki kepekaan kepada anak-anak, tidak memiliki kepedulian kepada anak-anak, ya ada anak di depan, mungkin tidak perhatian, acuh saja. Tapi Nabi SAW memperhatikan kepada anak-anak dengan cara memberi salam.
Wa yamsahu ru'usahum, kemudian Nabi mengusap kepala-kepala mereka. Subhanallah. Diusapnya kepala-kepala anak-anak tersebut. Perhatian. Demikian besar perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Masih dalam Jami'us Shaghir, Sahih Jami'us Shaghir, juga disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam arhaman nasi bis-sibyan wal 'iyal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling rahmah, paling kasih sayang kepada anak-anak dan keluarganya. Artinya apa? Sedemikian besar kasih sayang beliau, perhatian beliau kepada anak-anak dan keluarga. Kalau seorang ayah seperti ini, setiap keluarga memiliki ayah seperti ini, luar biasa. Satu dengan lainnya memperhatikan, perhatian ayah penuh sebagai pimpinan keluarga. Ini contoh-contoh bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa penting memperhatikan kepada keadaan anak. Jangan dikira mengusap kepala anak-anak itu tidak memberikan efek kejiwaan yang sangat besar kepada anak-anak. Dan terlebih daripada itu kita niatkan dalam rangka wujud ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengusap kepala anak-anak. Kita ittiba, mengikuti kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pula kisah yang ma'ruf yang kita kenal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium cucu beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ada seorang sahabat Aqra bin Habib radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya aku memiliki 10 orang anak, tidak satu pun yang pernah aku cium. Nabi kemudian memandang kepada Aqra dan kemudian menyatakan, siapa yang tidak sayang maka tidak akan disayangi. Artinya, siapa yang tidak menyayangi anak, tidak memberikan perhatian kepada anak, maka yang di atas langit sana tidak akan memberikan kasih sayangnya, tidak akan menyayangi kita semua. Orang-orang yang menyepelekan, meremehkan tentang keadaan anak. Inilah perhatian Islam yang sedemikian besar kepada anak-anak. Sehingga kita sebagai orang tua hendaklah mementingkan tentang kebutuhan hati anak, kebutuhan terhadap ilmu, kebutuhan terhadap iman, tumbuhnya iman dengan baik, bertambahnya iman dengan baik, dan perlunya pakaian wa yaqturruh bilibasis taqwa, dan hendaknya ruhnya diberi pakaian dengan pakaian ketakwaan. Fadzalika khairun, yang demikian itu lebih baik, lebih baik. Adapun orang tua pada masa sekarang ini sangat amat memperhatikan keadaan fisik anak. Sakit sedikit langsung cari dokter. Tetapi perhatian untuk konsumsi hatinya tidak mendapatkan sebagaimana yang telah dia lakukan untuk konsumsi fisiknya. Sehingga anak-anak itu nampak sehat-sehat badannya, tetapi keadaan jiwanya itu rentan, ringkih,
mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, dari keadaan satu kepada keadaan yang lain. Apalagi kalau sudah di dalam rumah misalnya ada televisi, lebih berat lagi tugas orang tua. Kenapa demikian? Jelas, yang jadi figur perhatian anak itu bukan orang tuanya, bukan sesuatu yang baik, tapi justru akan menjadikan anak secara hati keracunan. Karena dia akan memasukkan ke dalam benak, ke dalam hatinya pemikiran-pemikiran yang bukan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat televisi lah. Kalau mau kita perhatikan, apa sih yang disuguhkan? Iklan demi iklan. Mempelajari apa? Mengajarkan apa? Mengajarkan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif. Semuanya ingin dibeli, semuanya ingin dibeli, semuanya ingin dibeli. Semuanya ditawarkan. Ini adalah sesuatu yang tidak menyehatkan bagi hati anak-anak. Belum lagi yang terkait masalah akidah, masalah hal-hal yang terkait dengan manhaj, terkait dengan hukum syar'i yang lainnya. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, takutlah kepada Allah di mana hari kiamat itu kelak nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kemudian kita berpikir yang sementara ini tidak apa-apalah, anak-anak kan masih kecil-kecil. Justru ketika kecil itu harus kita arahkan. Jangan kemudian anak setelah bisa berpikir sendiri kemudian menentukan langkah ke depan dia dengan cara berpikirnya. Tetapi kita harus mengarahkan anak-anak itu ketika mereka memang membutuhkan kita. Ini penting untuk kita perhatikan dengan baik. Pelajaran kita pada malam hari ini adalah menyangkut tentang hak anak, terutama hak perhatian dari kita, sehingga kemudian mereka benar-benar memiliki ikatan emosional yang sangat baik dengan kita semua. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Tadi katanya ada pertanyaan. Memberikan penawaran kepada anak selama terukur, terkendali, tidak mengapa. Sesekali anak memang diberi pilihan. Sesekali anak bisa diberi pilihan. Tetapi jangan setiap kali anak memilih sendiri, mengikuti kemauan anak. Jadi ketika kita memberikan pendidikan anak, anak pun harus dididik untuk merasakan bahwasanya apa yang dia inginkan itu ternyata tidak bisa dipenuhi. Itu penting, menanamkan pengertian tersebut. Misalnya perlakuan anak, kalau dipenuhi terus, itu kan dimanja. Artinya kita memanjakan anak. Yang demikian akan menimbulkan perilaku negatif. Anak akan merasa ketergantungan sedemikian besar. Manakala dia nanti karena kebiasaan diberi terus, ternyata begitu dia berusaha ternyata tidak memenuhi apa yang dia inginkan, dia bisa patah arang, putus asa. Nah, sekali anak diberi keputusan oleh kita, tidak boleh
Sehingga anak bisa belajar, oh ternyata apa yang selama ini selalu saya inginkan ada sesuatu yang tidak boleh. Itu menanamkan nilai itu penting. Jadi tidak selamanya ya, tapi ada juga anak dikenalkan kata tidak. Itu penting. Sehingga ketika dia mau menyampaikan lagi, dia teringat apakah akan dikabulkan atau tidak. Ketika dalam posisi anak seperti itu, Abi akan kabulkan, tapi syaratnya kamu harus begini. Itu akhirnya menjadi apa? Menjadi motivasi untuk anak kemudian bisa beraktivitas lebih baik. Dia aku ingin beli rambutan, Abi akan belikan, tapi ingat, Ahmad harus belajar nyapu lantai dulu. Walaupun mungkin lantai hanya ruang tamu, tapi memberikan pendidikan anak untuk menjaga kebersihan, anak untuk berlatih, menunaikan tugas, itu adalah sesuatu yang penting. Jadi di situ bisa digunakan hal-hal yang tadi. Tidak mengapa sesekali anak diberi pilihan, karena tidak selamanya harus ditekan terus. Pokoknya ini. Anak tidak memiliki kebebasan. Itu kalau ditekan terus, anak tidak akhirnya memiliki sikap, yaitu tadi, tidak berani untuk mengungkapkan pendapat. Ini pun berbahaya. Apakah orang tua tetap dapat pahala atas anak yang soleh walaupun anak tersebut tidak mendoakannya? Ya, orang tua akan dapat pahala berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Au ilmin yuntafa'u bih min ba'di." Ketika orang tua mengajarkan anaknya membaca Al-Quran dari mulai A, Ba, Ta, terus orang tua akan mendapatkan terus pahalanya. Orang tua mengarahkan anaknya untuk selalu belajar Al-Quran. Orang tua akan mendapatkan dalam sebuah hadis yang sahih, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim, disebutkan bahwasannya ketika di akhirat nanti kedua orang tua diberi taj, yakni apa? Mahkota. Orang tuanya bertanya, kenapa kok kami berdua diberi mahkota? Yang mahkota tersebut cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, karena anakmu mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, menjaga Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya, mempelajarinya, sehingga kemudian orang tua diberi mahkota. Itu artinya apa? Artinya orang tua terus mengarahkan anak untuk hifdzul Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Maka kedua orang tuanya akan diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya orang tua terus mendapatkan pahala, karena kebaikan-kebaikan orang tua tersebut mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Quran. Apakah orang tua juga akan dapat dosa atas anak yang tidak taat kepada Allah karena langsung maupun tidak orang tua ikut andil memenuhi kebutuhan hidupnya?
Ya, kalau orang tua telah berusaha untuk mengarahkan, maka lain masalahnya. Ya. Anak terus diberi makan, selain itu juga terus dibimbing anak. Tapi qadarullah wa masafa'al, hidayah, ya, taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berusaha untuk mengarahkan, kita sudah berusaha untuk mendidiknya. Ya. Tapi Allah takdirkan lain, itu lain masalah. Seperti kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Itu lain masalah. Ya. Selama kita sebagai orang tua sudah berusaha, ya, sudah beristihad sungguh-sungguh untuk mendidik anak. Ya. Tapi ya Allah takdirkan lain. Ya. Ini berbeda dengan ketika anak, ya, melakukan kemaksiatan terus orang tuanya malah mendukung. Nah itu sama. Waliyadzubillah. Tapi kalau orang tua sudah berusaha maksimal, baik, diarahkan, tapi ternyata taufik, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan dari pendengar radio Cilemsi.com. Mohon nasihatnya Ustaz mengenai anak yang sangat susah dan cenderung malas untuk belajar agama, padahal sudah dinasihati oleh ayahnya. Ya, masalah anak malas belajar agama, orang tua harus memberikan motivasi dengan berbagai cara yang dibenarkan syar'i. Artinya nasihat itu tidak monoton dalam bentuk yang sifatnya lisan, ya, tetapi juga perlu dengan praktek-praktek yang amaliyah-amaliyah yang nyata. Misalnya apa? Ketika orang tua berkunjung ke teman-temannya yang soleh, maka ajak juga anak kita. Ini adalah bahagian dari pendidikan, mengenalkan anak dengan orang-orang yang baik. Karena pendidikan itu kan dipengaruhi oleh bi'ah, lingkungan. Nah, bagaimana anak akan bergaul dengan orang-orang baik sementara kita tidak pernah memperkenalkan kepada anak-anak kita teman-teman kita yang soleh, yang baik, tidak pernah kita kenalkan kepada anak-anak kita. Ya. Kalau ada teman kita yang berkaitan bisnis, baru anak kita dipanggil. Nah ini sama bapak itu ikut sana, ambil ordernya. Ya. Kita saja. Ini ada ustaz ini. Kamu nanti bawakan kitabnya ya ke sana, ke pondok. Antarkan. Itu adalah proses yang anak yang mungkin sering menerima nasihat terus, bosan ini, ngomong ini lagi. Tapi kalau dengan amaliyah nyata, perbuatan, tolongnya antarkan ke rumahnya bapak ini. Yang kita kenal bapak ini adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang taat ibadahnya. Pantaslah untuk dijadikan contoh. Ya, tolong antarkan ke sana. Tolong antarkan hadiah ini, makanan ini, dan seterusnya. Ya. Jadi nasihat itu tidak dalam bentuk lisan saja. Gunakan dengan berbagai macam cara. Ya. Misalnya lagi, kita liburan ke villa, anak kita diajak. Tapi teman-teman kita yang soleh pun diajak juga. Artinya mungkin kita kontak ikhwan siapa, ayo ke villa. Untuk apa? Ini saya ingin memberikan bagaimana mendidik anak-anak saya. Jadi anak-anak pun diajak. Oh, jadi berkenalan dengan teman-teman kita.
Karena kita memiliki teman-teman, akhirnya dipilih apa? Sholat jamaah. Anak kita kan sholat jamaah juga, diminta sholat jamaah terus. Itu adalah proses conditioning, pengkondisian. Kita tidak perlu banyak bicara dengan anak, tapi langsung dengan fi'liyah, praktek. Tanpa kita harus memberikan nasihat secara lisan. Mungkin selama ini kemalasan anak untuk belajar agama karena mungkin kita hanya melalui proses lisan saja. Coba kita gunakan dengan cara-cara yang sifatnya praktek itu tadi. Kita setting acaranya, kita adakan. Misalnya kita punya anak yang sudah agak besar, Ahmad nanti temui tamu-tamu ayah, Abi mau undang untuk makan siang bersama misalnya. Kan bisa itu disetting untuk dikenalkan. Makan siang bersama, hanya sekedar makan siang. Tapi kan dari makan siang ada obrolan, anak kita akan mendengar. Kan begitu. Nasihat secara tidak langsung. Setelah makan siang kan tidak mungkin kan. Makan siang selesai langsung kan SMP. Selesai makan pulang kan tidak. Apalagi mahasiswa. Makan habis bisa dibawa. Ini proses untuk mengkondisikan anak. Artinya apa? Jadi anak mendengar nasihat itu bukan dari lisan kita saja, tapi juga dari teman-teman kita, melalui obrolan-obrolan, melalui pembicaraan, dengan tanpa diarahkan, dengan tanpa harus didikte kepada anak kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada anak kita, sehingga dengan pengkondisian, dengan apa istilahnya amaliyah yang sifatnya nyata seperti itu, kemudian anak kita pun menjadi terbawa karena bi'ah lingkungan itu tadi. Kan begitu. Contoh salafun saleh, anak kita kan dititipkan ke orang soleh, kan begitu. Itu artinya apa? Bahwasanya mereka menitipkan, orang tuanya menitipkan ke tempat lingkungan yang baik. Nah, kalau kita sekarang sulit kan untuk lingkungan kita di mana? Kalau di pondok pesantren anak kita masih kurang ini. Ya kita bikin lingkungan sendiri, undang ikhwah ke rumah. Besok lusa lagi ada acara kemana? Ya sampai acaranya santai, tapi memberikan dampak-dampak yang baik untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, bagaimana kiat-kiat untuk tetap sabar dalam mengarahkan anak di atas al-haq, sedangkan pondok di Bogor cuma di Cilengsi dan penerimaannya sangat terbatas. Kalau harus keluar kota, anaknya inginnya selalu dekat uminya. Ya ini memang ya. Maka di Bogor, di kota harus ada kalau demikian ya. Tidak hanya di Cilengsi ya. Kiat-kiat untuk tetap sabar dalam mengarahkan anak agar anak tetap di atas al-haq ya. As-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus berusaha terus. Yang pertama tentu ikhtiar kita doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kesabaran di dalam mendidik anak. Terus berdoa. Selain itu juga kita mendoakan anak kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendoakan anaknya agar tetap di atas
jalan tauhid. Terus kita doakan. Kemudian juga berusaha memberikan keteladanan kepada anak. Salah satu bentuk mendidik anak adalah dengan pendidikan dalam wujud keteladanan. Memberikan keteladanan. Ini penting. Karena bagaimanapun juga sebagian besar keberhasilan pendidikan itu dengan keteladanan. Kita tidak banyak mungkin mengarahkan, berbicara, tetapi amaliah nyata. Contoh misalnya, kita dituntun dalam agama ini, misalnya sholat sunnah di rumah. Ketika kita sholat sunnah di rumah, anak-anak kita yang masih usia 3 tahun, 4 tahun, atau 2 tahun, itu biasanya ikut-ikutan. Mereka belum paham kalau kita ajari secara lisan, tapi mereka sudah melihat apa yang dilakukan oleh kita. Makanya anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun kan kadang-kadang ruku, sujud, meskipun akhirnya glosor. Tapi kan mereka sebenarnya ingin meniru apa yang kita lakukan. Itu di situ pentingnya keteladanan. Karena pada masa anak-anak itu ada satu fase di mana mereka memiliki sikap imitasi, sikap meniru yang sangat kuat dari lingkungannya. Oleh karena itu kita harus membuat lingkungan yang mendukung supaya anak meniru yang baik. Ya, di antaranya tadi kita menunjukkan sholat, sehingga kemudian dilihat. Ya bukan berarti kita sholat ingin dilihat orang, bukan, maksudnya kita sholat dan anak kita pun akan melihat apa yang kita lakukan. Itu diantara kita terus sabar di dalam mendidik anak. Ya. Kadang anak-anak yang remaja, nasihat demi nasihat, kadang-kadang tidak. Masuk keluar telinga kiri, keluar telinga kanan, atau bahkan baru masuk telinga kiri sudah mental. Ya. Artinya tidak mau terima nasihat. Tapi terus kita doakan dia, terus beri contoh ya, dengan amalan-amalan kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadikan anak kita baik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak pertama anak laki-laki berumur 5 tahun. Anak kadang tidak bisa mengatasi dia kalau ada tamu, ada saja tingkahnya. Menangis, minta itu, minta inilah. Tolong nasihat Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak seperti ini? Alhamdulillah, kalau misalnya anak bisa bertingkah seperti ini, artinya apa? Artinya anak ingin mendapatkan perhatian. Anak usia 5 tahun sudah memiliki rasa cemburu. Apabila anak usia 5 tahun, 4 tahun muncul adiknya, lahir adiknya, itu biasanya ada kecemburuan. Apalagi kalau uminya gendong terus adiknya, abiknya gendong terus, ya kan? Ya. Nah, biasanya dia mulai bikin ulah. Apa ulahnya? Ada saja. Entah mencoret-coret di tembok, entah ngutak-ngatik apa. Intinya ingin diperhatikan. Karena apa? Karena selama ini sebelum adiknya lahir, dia yang selalu jadi pusat perhatian. Begitu adiknya lahir, perhatian itu bercabang. Nah, ini yang menjadikan dia kemudian tumbuh sifat cemburu. Nah, yang demikian ini kita harus betul-betul perhatian. Ya, jangan sampai kemudian terlalaikan kepada anak kita. Ya. Oleh karena itulah ketika anak
laki-laki berumur 5 tahun, ada tamu, ada saja tingkah lakunya. Nabi SAW pernah terjadi ketika sedang mau mengadakan makan, kemudian Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu mengacak-acak piring. Kemudian Nabi SAW menasihati, ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Ini kan nasihat Nabi. Artinya Nabi mengajarkan tentang adab. Maka anak kita pun seperti itu, ajari adab. Dalam pengertian, dengan perkataan-perkataan yang halus, yang lembut. Diberitahu, Abi sedang ada tamu. Kamu diam dulu, kamu duduk dulu. Tapi biasanya anak 1 kali, 2 kali diberi nasihat, kadang-kadang masih seperti awal sikapnya. Nah, yang seperti ini terus kita memberikan nasihat. Jadi ketika anak memberikan pola tingkah laku yang itu semua ingin menunjukkan agar dia diperhatikan, maka kita beri perhatian secukupnya sambil diberi pengertian. Kalau ada tamu, jangan melakukan atau jangan menangis dan lain sebagainya. Itu penting. Kadang-kadang anak tidak diberitahu, dia merasa benar apa yang dilakukannya. Anak-anak umur 4 tahun sudah bisa diberitahu. Kadang dia sholat lari-lari di depan shop, diberitahu kalau sedang sholat jangan lari-lari. Itu anak umur 4 tahun sudah paham instruksi seperti itu. Oleh karena itu usia 5 tahun bisa, asalkan ketika kita memberi peraturan kita harus konsisten. Memberi konsisten. Jadi misalnya kalau nanti kamu tidak nangis, kalau ada tamu nanti kamu tidak nangis, nanti tak beri hadiah. Buat seperti itu. Dan konsisten kita untuk memenuhi janji memberi hadiah. Begitu tamunya pergi, kemudian dia tetap tidak nangis, beri hadiah. Begitu. Ini untuk menjadikan anak tidak memiliki tingkah laku yang macam-macam itu tadi. Kalau nanti ada tamu, misalnya Ahmad bisa sopan duduk di sini, atau kalau tidak duduk Ahmad masuk ke rumah, diam di rumah, tidak nangis, tidak nakal, dan tidak berbuat macam-macam, nanti diberi hadiah. Nah, itu terus diupayakan langkah-langkah seperti itu. Demikian 3 pertanyaan dari Depok, Bogor, dan Makassar. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Atas segala keterbatasan, kekurangan cara penyajian yang Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kekeliruan, kesalahan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.